Halo teman-teman, kembali bersama saya Nur Fadila Kusi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di awal intro tadi ada pertanyaan mengenai apa sih itu psikolinguistik. Teman-teman mungkin sudah ada yang mengetahui arti dari psikolinguistik itu sendiri, namun ada juga yang pastinya tidak mengetahui apa itu psikolinguistik. Nah, untuk kali ini saya akan membahas apa sih itu sebenarnya psikolinguistik, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Untuk teman-teman yang mungkin merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan apa sih itu psikolinguistik, saya akan memberikan beberapa detik, yaitu 10 detik, untuk teman-teman bisa berpikir jawaban dari pertanyaan tersebut. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, waktunya sudah selesai. Teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya bisa memberikannya di kolom komentar ya. Kemudian, apa sih itu psikolinguistik? Nah, dari namanya saja kita bisa memprediksinya jika psikolinguistik ini berasal dari gabungan nama psikologi dan linguistik. Psikolinguistik ini ada cabang ilmu yang menggabungkan antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Lalu maksudnya apa sih? Aku masih gak ngerti. Nah, ini dia. Maksudnya itu, psikolinguistik ini mengkaji proses mental yang mendasari kemampuan berbahasa manusia dalam memperoleh serta memproses bahasa itu sendiri. Jika kita ingin berbicara dan mengungkapkan sesuatu dalam sebuah bahasa, pasti sebelumnya kita harus mempunyai pikiran abstraknya mengenai apa sih yang ingin kita sampaikan. Nah, psikolinguistik mengkaji hal tersebut. Kemudian dari pengertiannya kan sudah penting banget nih. Lalu dalam psikolinguistik terdapat apa-apa saja? Nah, dalam psikolinguistik banyak hal yang dapat dibahas, seperti cabang-cabangnya, produksi ujaran, B1 dan B2. Hah? Produksi ujaran? B1, B2? Apa itu? Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya. Maka simak video berikut ini. Cabang-cabang psikolinguistik itu ada berapa aja dan apa saja? Nah, cabang-cabang psikolinguistik itu ada yang disebut cabang psikolinguistik teoritis, cabang psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, pendidikan, serta ada juga neuropsikolinguistik, psikolinguistik eksperimental, serta yang terakhir ada psikolinguistik terapan. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu cabang-cabang psikolinguistik, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan lainnya, bisa dikirim di kolom komentar juga ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai cabang-cabang psikolinguistik. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai produksi ujaran. Apa sih itu produksi ujaran? Produksi ujaran adalah perencanaan pengungkapan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jika kita berbicara itu kita memerlukan sebuah perencanaan agar lawan bicara kita mengerti apa yang kita maksud. Nah, itulah pentingnya produksi ujaran. Dalam produksi ujaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis yang sesuai namanya berkaitan dengan tubuh kita, berkaitan dengan kapasitas motorik yang berfungsi menggerakkan dan mengatur bibir maupun lidah dan anggota tubuh dan organ-organ tubuh lainnya yang berfungsi dalam berbicara. Lalu yang kedua ada faktor psikologis. Nah, pada faktor psikologis ini itu mengatur aspek mengatur aspek kognitif, memori dan perhatian. Dalam hal ini itu dia mengatur dalam pemilihan kosakata yang baik dan benar
sehingga lawan dapat mengerti apa yang kita maksudkan. Kemudian yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Kalau kita berbicara faktor lingkungan, kalau apa sih yang terpikirkan di pikiran kalian mengenai lingkungan? Nah, aku beri 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik, waktunya sudah habis. Jika kita berbicara mengenai lingkungan, satu hal yang dapat kita pikirkan yaitu sosial. Nah, pada faktor lingkungan itu mencangkup mengenai aspek sosial dan budaya dalam lingkungan hidup mereka. Dalam lingkungan hidup seseorang sangat berperan penting bagaimana orang itu tumbuh dalam berbahasa, merangkai kata-kata dan nada intonasinya. Itulah tadi mengenai produksi ujaran. Lalu selain produksi ujaran tadi saya sebutkan mengenai B1 dan B2. Nah, B1 B2 itu apa sih? Bahasa Indonesia pertama kah? Bahasa Indonesia kedua? Salah. B1 B2 itu adalah perolehan bahasa. Sejak kita kecil, kita telah mempelajari bahasa baik secara mandiri ataupun diajari oleh orang tua. Kita sejak bayi itu meniru gerakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, salah satunya adalah bahasa. Kita mempelajarinya dari lingkungan. Bahasa yang pertama kali kita pelajari itu disebut dengan B1. Contohnya itu ada orang Indonesia. Nah, dia itu seorang suku Bugis, hidup di lingkungan Bugis yang kental. Nah, orang tuanya dan lingkungannya itu selalu berbicara menggunakan bahasa Bugis. Maka dia akan secara mandiri memproses dalam otaknya bahasa Bugis sebagai bahasa pertamanya. Itulah yang disebut B1. Kemudian B1 itu digunakan hingga dewasa. Jika setelah dewasa seseorang mendapatkan bahasa lain selain B1, maka itu disebut seperti B2. Itulah yang disebut B1 dan B2. Sebenarnya masih banyak materi yang bisa kita bahas, namun sepertinya waktunya tidak cukup. Sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat selama proses video. Dadah.